Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Imma hidayatut tauhid wa hidayatu isbat ala tauhid atau sabat ala tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayatut tauhid. Kemudian dengan hidayah tauhid tersebut Allah makin kokohkan kita di atasnya. Karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling besar adalah tatkala Allah memberikan kepada kita kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya suatu perkara yang berkaitan dengan dunia, yang dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala belum tentu mencintainya. Ini kaidah yang besar, jemaah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, harta, jabatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba tersebut dan memilihnya, maka Allah akan berikan dia hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dia di atas itu. Dan ini sebagai keumuman dari dalil dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdi man ahbabaka walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki dan bukan memberikan hidayah kepada orang yang kau inginkan. Maka demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas hidayah ini. Dan di antara sebab seorang itu terjaga dan istiqomah di atas tauhidnya adalah ketika dia menghadiri kajian-kajian yang di dalamnya terdapat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat penjelasan dari para ulama tentang ayat tersebut. Kemudian sunnah Nabi disebutkan, kemudian para ulama menyebutkannya. Dan ini adalah salah satu sebab terbesar terjaganya keimanan seseorang dan terjaganya keistiqomahan seseorang. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda kepada kita, memberikan sebuah ujangan yang sangat berarti dan penting bagi kita, yakni beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, dan kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang dengan kedua itu, yakni Alkitab wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu karena seseorang itu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, maka ketahuilah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Maka wajib bagi kalian itu, atau bagi kita semuanya, kaum muslim dan muslimah, untuk mengetahui 4 perkara di dalam agamanya. Yang pertama adalah al-ilmu. Beliau mengatakan adalah al-ilmu. Ilmu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, al-ilmu bi ma'rifatillah. Salah satunya adalah yang wajib bagi kita adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, di antara mengenal Allah itu ada 4 derajat atau 4 cara. Yang pertama adalah beriman dengan al-wujud lillah, yakni mengimani akan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah al-imanu bi rububiyyatihi ta'ala. Kemudian kita beriman dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita untuk hadir di kajian ini, Allah Subhanahu wa taala yang membatasi rezeki kita, Allah yang mematikan kita. Ini harus ada di dalam keyakinan kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bi uluhiyyatihi ta'ala. Beriman dengan keimanan yang benar dan jazim bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk apa? Kita ibadah. Ini memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dan ini titik pembahasan kita coba, yakni al-iman bi asma'i wa sifatihi al-ula lillahi subhanahu wa ta'ala, yakni mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kenikmatan beribadahnya seseorang adalah ketika dia beribadah kepada Allah, mengetahui dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya dia beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena dia yakin ya, dia memiliki Rabb yang memiliki sifat dan nama-nama. Dan di antara sifat yang agung yang ditetapkan oleh ahlu sunnah adalah sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan sifat ketinggian bagi Allah ini, kita ingin menjelaskan beberapa kaidah yang penting untuk kita pegang berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya, dan menetapkan apa yang ditetapkan Rasulnya tanpa kita palingkan maknanya, tanpa kita tolak sifat tersebut, tanpa kita bagaimanakan, dan tanpa kita permisalkan. Ini kaidah yang pertama. Ketika kita mendalami atau mendapatkan satu daripada ayat-ayat sifat, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat fi'liyahnya, yakni berada di atas arsy, maka kalau kita kaitkan dengan kaidah yang pertama ini, maka kita menetapkannya karena Allah menetapkannya, karena ada dalil yang menetapkannya. Jadi itulah akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah adalah akidah yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Berbeda dengan akidahnya Jahmiyah, akidahnya Al-Asy'ariyah, akidahnya Maturidiyah, akidahnya Mu'tazilah. Mereka tidak menjadikan poros akidah yakni Alkitab wa Sunnah sebagai pegangan mereka untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Jadilah mereka menyimpang dalam perkara ini. Bahkan sebagian para ulama mengkafirkan Al-Jahmiyah karena mereka yang menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita beriman tanpa memalingkan maknanya, memalingkan dari kalimat itu. Misalnya istiwa atau istawa. Istiwa adalah bermakna tinggi, naik, sehingga dipahami oleh ahli sunnah adalah Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Nah, ketika datang dari kelompok-kelompok ahlul bidah, mereka mentahrif kalimat ini menjadi istawa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguasai. Kenapa jemaah dimuliakan oleh Allah? Karena mereka mengatakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, berarti Allah subhanahu wa ta'ala butuh terhadap makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, berarti Allah subhanahu wa ta'ala termasuki oleh suatu arah, dan arah itu adalah makhluk, dan makhluk tidak boleh masuk di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tolak. Ini hasil dari pemikiran mereka, sehingga mereka jadikan maknanya adalah menguasai. Namun Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam beberapa kitabnya mengatakan bahwasanya lawazim atau hal yang menjadikan makna menetapkan Allah Subhanahu wa taala menguasai ini lebih buruk daripada penetapan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dengan keimanan yang benar. Maksudnya apa? Seperti ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan menguasai, berarti
berarti sebelumnya aras itu siapa yang menguasai semua? Berarti ada yang menguasai sebelumnya. Berarti Allah mengalahkan ya sesuatu yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali menguasainya. Dan ini jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala akidah yang tidak benar. Maka para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Kemudian kita tidak boleh menolaknya. Jadi menolak Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat tangan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat mata. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat turun. Yang turun adalah rahmatnya. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita bagaimanakan. Ya, jadi kita hayalkan itu Allah Subhanahu wa taala begini dan begini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita misalkan dengan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya apapun itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Para ikhwan dirahmati Allah, kaidah yang kedua sebelum kita menjelaskan tentang sifat al-ulu ini, isbatus sifat al-mufassal wa nafyuha mujmal. Menetapkan sifat Allah itu dengan rinci. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan sifatnya Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Al-Jabbar, Allahu Al-Wadud, Dzul Fadl, Dzul Rahmah, Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, Allah Subhanahu wa taala apalagi Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Khaliq. Ini semuanya kita tetapkan ya. Dan menafikan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah secara mujmal. Ini kaidah Ahlus Sunnah. Jahmiyah sebaliknya, mereka menetapkan ya sifat Allah itu dengan mujmal, yakni Allah berwujud. Tapi mereka tidak mengatakan Allah itu memiliki sifat rahmah, Allah memiliki sifat kasih sayang, Allah memiliki sifat apa? Sifat turun, Allah memiliki sifat pengasih, memberi rezeki dan yang semisal. Mereka tidak tetapkan. Sebaliknya mereka menafikan secara rinci. Mereka katakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki mata, Allah tidak turun, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di mana-mana. Ini bagaimana jemaah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya guru kan Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan, ya, Al-Jahmiyah itu adalah ya'budul adam. Mereka itu seakan-akan menyembah sesuatu yang tiada. Karena mereka meniadakan sifat secara rinci. Ahlus Sunnah sebaliknya menetapkan sifat Allah itu dengan rinci. Sebaliknya, kalau mereka menolak sifat Allah dengan rinci, Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak Allah selanjutnya. Dan Ahlus Sunnah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara rinci. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala ya memberi rezeki dan yang semisal. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatullah sifatu kamal la naqsa fiha. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah sifat yang mengandung kesempurnaan. Dan tidak ada terkandung di dalam sifat Allah itu kekurangan sedikit pun. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, maka rahmah Allah itu adalah rahmah yang sangat sempurna dan tidak ada di dalam sifatnya itu memiliki kekurangan sedikit pun. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kita memiliki sifat melihat. Apakah sifat melihat kita ini memiliki kekurangan? Jawabannya iya. Kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah ummahat yang ada di belakang tabir ini. Kenapa jemaah? Karena pandangan kita terbatas. Seorang yang sudah mencapai usia tua, mereka akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan kabur matanya. Lama-lama akhirnya dia pun semakin melemah penglihatannya. Dan ini adalah sifat yang ada pada makhluk. Apa yang ada pada makhluk dari sifat mendengar, melihat, ilmu, ini dilalui dengan ketidaktahuan dan didahului oleh kelemahan dan pasti setelahnya ada kekurangan. Sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar, namun mendengar Allah Subhanahu wa taala fi jami'il masmu'at. Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh apa yang bisa dijangkau oleh apa yang didengar oleh Allah. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mampu
Subhanahu wa taala melihat. Yani Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh apa yang bisa dilihat. Inilah kesempurnaan sifat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna. Sehingga jemaah, apa hikmahnya? Hikmahnya kita sangat tamak jadinya meminta rahmat kepada Allah. Karena kita yakin Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, memiliki kesempurnaan sifat rahmah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, Maha memberi rezeki. Dan kalau kita kaitkan dengan kaidah ketiga ini, Maha memberi rezeki Allah itu adalah sifat yang sempurna. Sehingga dengan keyakinan ini, dengan keyakinan keimanan ini, kita meminta kepada Allah dengan keyakinan, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dalam memberi rezeki. Dan ini mempengaruhi ibadahnya seseorang. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau seseorang itu memahami sifat Allah dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat, maka sungguh nikmat kehidupan ini jemaah. Sungguh nikmat kehidupan itu kita beribadah kepada Allah dengan baik, dengan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatnya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kaidah yang selanjutnya adalah Sifatullahi tuhmalu 'alal haqiqah. Sifat Allah itu dibawa kepada makna yang sebenarnya, al-haqiqah. Allah melihat, ya memang melihat. Allah istawa, ya udah Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Allah Maha Tinggi, Allah memang tinggi di atasnya. Jadi tidak ada di situ majas. Karena ahlul bidah mereka menggunakan majas untuk apa? Untuk memalingkan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun majas ini sebagian para ulama mengatakan ada boleh di satu tempat, tidak boleh di suatu tempat. Sebagaimana Asy-Syafi'i mengatakan. Namun Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Al-Qur'an tidak ada majas. Semuanya al-haqiqah. Karena memang lafaznya itu jemaah dimuliakan oleh Allah, memang pada dasarnya al-aslu fil kalam haqiqah. Ya. Asal dari pembicaraan itu ya memang hakikatnya. Misalnya kita mengatakan ya fulan sedang berdiri bersama si B. Berarti hakikatnya apa? Dalam benak kita si fulan sedang berdiri. Nah, orang-orang yang menolak sifat menjadikan berdirinya pernyataan kita si fulan itu berdiri dengan makna majas. Oh, berdiri maksudnya berdiri sifatnya. Berdiri keagungannya, bukan zatnya yang berdiri. Ini hati-hati jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khabariyah, sifat tangan, sifat mata. Nah, maka kita menerima sifat ini dengan apa? Dengan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ya, sesungguhnya laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah. Ya tidaklah ya hatinya anak Adam itu kecuali di antara jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Namun ahlu sunnah menetapkan sifat tangan bagi Allah tidak seperti tangannya makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki mata sebagaimana Nabi SAW mengatakan sesungguhnya apa? Dajjal itu anwar. Ya kan? Dajjal itu buta. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa bi'awar, dan ya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah buta. Jadi kita tetapkan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, dan kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak mentamsilnya atau memisalkannya dengan makhluk-makhluknya. Kita biarkan saja tangan ya sudah berjalan. Demikian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah mereka semuanya menolak sifat khabariyah ini. Mereka tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah. Mereka tidak menetapkan sifat nuzul turunnya Allah ke langit dunia. Mereka tidak menetapkan sifat cinta bagi Allah. Mereka tidak menetapkan sifat benci murka bagi Allah. Karena semuanya ini adalah sifat yang mengandung apa? Permisalan kata mereka. Baik. Kita jawabnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Asy'ariyah menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Baik, maka kita katakan kepadanya, wahai al-Asy'ariyah, wahai Maturidiyah, wahai yang bersama kalian, kenapa kalian menetapkan ilmu bagi Allah? Di sana ada makhluk yang memiliki ilmu. Maka mereka pasti akan menjawab, iya fulan,
Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, ilmunya tak sama seperti yang lainnya. Itu jawaban mereka, jemaah. Maka kita katakan, lalu kenapa engkau menolak sifat marah bagi Allah? Kenapa engkau menolak sifat turun bagi Allah? Kenapa engkau menolak sifat kedatangan bagi Allah? Mengatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan Allah Subhanahu wa taala datang, para malaikat itu sedang berbaris. Allah datang di hari kiamat. Itsbatu sifatil majid. Allah Subhanahu wa taala datang. Kenapa kalian tolak? Maka mereka akan menjawab, jamaah, bahwasanya hal seperti ini tidak bisa kami tetapkan karena hal tersebut berkonsekuensi seperti makhluk dan Allah tidak seperti makhluk. Maka kita balik, jemaah mulakan oleh Allah. Kenapa kalian menetapkan sifat ilmu bagi Allah dengan keyakinan ilmu tersebut tidak sama dengan ilmu makhluk, namun kalian menolak sifat ya yang lainnya dengan mengatakan itu seperti makhluk? Apa bedanya ilmu dengan sifat turun bagi Allah? Paham di sini, jemaah? Bisa dipahami? Jadi di mana perbedaannya? Makanya para ulama mengatakan aksal tanaqud 'inda ahli al-qiblah al-asy'ariyah, yang paling banyak kontroversi dan tanaqudnya, yakni sangat tidak tidak memiliki ketetapan yang jelas adalah mereka al-asy'ariyah. Mereka menetapkan satu sifat dan menolak satu sifat yang lain. Yang benar adalah seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita tetapkan. Yang dimana seluruh sifat yang Rasulullah tetapkan, kita tetapkan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa kita tolak, tanpa kita takwil, tanpa kita permisalkan, dan tanpa kita bagaimanakan. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang selanjutnya, ta'tilus sifat yalzamu minhu inkar dzat. Menolak sifat itu melazimkan seseorang mengingkari zatnya Allah. Kenapa, jemaah? Karena sifat Allah itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya zat Allah itu ada sifat penyayang. Bersamanya zat Allah itu ada sifat apa? Pengasih. Bersama zat Allah itu ada sifat mematikan. Bersama zat Allah itu ada sifat mencipta. Enggak bisa dipisahkan, jemaah. Atau bisa nggak memisahkan sifat? Misalnya antum memiliki sifat dermawan, bisa nggak dermawan itu antum pisahkan dari diri antum? Dermawan sendiri, antum sendiri, nggak bisa kan? Nah, makanya kalau kita menolak satu dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, maka dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini melazimkan seseorang mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar, ya, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3, ya. Sebagaimana penyair mengatakan, falahul 'uluwu minal jihad jami'iha zatan wa qahran ma'a 'uluwi sya'an. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki memiliki seluruh ketinggian dari segala sisinya, secara zatnya, secara kekuasaannya, dan secara sifatnya. Sehingga jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi, ya, ketinggian Allah ini menjadi 3. Yang pertama adalah ketinggian secara maknawi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian sifat dari seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian sifat yang tidak ada di situ kerendahan dan kekurangan di dalam sifatnya. Itu maknanya daripada ketinggian secara al-qadar. Ahlul bidah menetapkan itu. Seluruh ahlul bidah itu, Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian qadar, yakni sifatnya. Yang kedua, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah secara zatnya di atas seluruh makhluknya, yakni tinggi secara zat, uluwu fil zat. Yakni Allah Subhanahu wa taala secara zatnya tinggi di atas kita semuanya. Nah, inilah yang ditolak oleh para penolak. Mereka tidak mengatakan Allah di atas. Sehingga ya, sebagian daripada sufi mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah itu dia ada di hati saya, Allah itu ada di depan saya. Atau seperti Asy'ariyah mengatakan Allah itu tidak di mana-mana. Kenapa? Karena mereka menolak sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ulul qahr,
yakni ketinggian dari sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluknya. Dan ini adalah 3 sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya wajib ditetapkan oleh kaum muslimin semuanya. Yang pertama adalah ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian dari seluruh sifat Allah, dari kekurangan, dari kerendahan, dan dari aib-aib dan cacat. Kemudian yang kedua adalah ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari zatnya. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari zatnya. Yang ketiga adalah jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi kekuasaan. Ada beberapa dalil para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wal afwad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menetapkan sifat al-ulu ini. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, yang kedua dalil dari Sunnah, yang ketiga dalil dari Ijma', yang keempat adalah dalil dari fitrah. Jadi ada 4 penetapan dari sifat al-ulu ini. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah Nabi SAW, yang ketiga dari apa? Dari ijma' para as-salaf, kemudian yang keempat dari apa? Dari fitrahnya manusia. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur." Apakah kamu merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, bahwa Dia akan menggelikan bumi bersamamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Di sini para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, apakah kalian merasa aman man fis sama, dengan yang ada di langit? Man fis sama. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi ini kalau bahasa Arab artinya di dalam. As-sama berarti langit. Secara harfiah berarti maknanya, apakah kalian merasa aman dengan apa yang ada di dalam langit? Kalau secara harfiahnya begitu. Namun para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi ini bisa bermakna ala. Di dalam bahasa Arab, ya, fi bisa bermakna ala. Ya. Sebagaimana jemaah dikatakan oleh Allah, Allah berfirman dalam firman lainnya, fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan berjalanlah kalian fil ardh, dan berjalanlah kalian di dalam bumi kalau secara harfiah. Tapi maknanya adalah apa? Berjalanlah kalian di atas bumi. Jadi fi di sini bermakna apa? Bermakna di atas. As-sama, langit, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab sudah insyaallah. Jadi ada tambah tulisan sambung lagi sebentar. Baik. Jamaah mereka oleh Allah, fi ini bermakna ala. As-sama ini di dalam bahasa Arab bukan hanya maknanya langit, tapi maknanya bisa al-ulu. Sehingga penafsirannya adalah, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari apa yang ada di atas al-ulu, yang di atas ketinggian. Itu maknanya. Sehingga ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ini menunjukkan secara jelas bahwasanya Allah itu berada di atas ketinggian secara zatnya. Ini dalil yang pertama. Kemudian sebelum kita tutup, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim, yang berada di atas mereka. Jadi mereka itu takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Jemaah Ahlul Bidah mengatakan fawq ini, kata fawqa ini tidak berarti menyatakan makna sesuatu itu memang hakikat di atas. Sebagaimana bahasa Arab mengatakan al-zahab fawqa minal fiddah. Emas itu lebih tinggi daripada apa? Perak. Kan gitu kan? Apakah maknanya emas itu di atas perak? Enggak, jemaah. Tapi maknanya apa? Secara nilai, emas itu nilainya lebih tinggi daripada apa? Dari perak. Sehingga mereka memaknai ayat ini bahwasanya Allah itu secara kualitas lebih tinggi daripada makhluknya. Ini kesalahan dalam menafsirkan satu ayat
yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ditempatkan kepada tempat yang sebenarnya. Jamaah, kalau kita mengatakan emas dengan perak itu lebih tinggi emas, mungkin bisa. Tapi jamaah, kalau kita katakan pedang itu lebih kuat daripada tongkat kayu biasa. Kalau orang kan mengatakan seperti ini maknanya adalah penghinaan aja. Kalau pedang itu ya nggak bisa disandingkan dengan kayu. Kalau yang mau disandingkan dengan pedang sama pedang, iya kan? Tapi kalau sama kayu itu nggak apple to apple. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita katakan seorang presiden itu lebih baik daripada anak kecil yang berumur 5 tahun. Berarti kan seakan-akan menghina presiden. Demikian juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ahlul bidah mengatakan di atas di sini bukan di atas secara zat tapi secara nilai. Sudah mereka salah dalam penafsiran, juga mereka membuat Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan kedudukan Allah pada kedudukan yang agung. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fauq di sini secara makna adalah fauq secara zatnya, secara hakikat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini yakhafuna rabbahum min fawqihim. Di sini ada kata min. Nah, kalau kata min itu ada, maka maknanya pasti di dalam bahasa Arab itu di atasnya. Makanya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil yang kita sebutkan ini sudah menjadikan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya memang berada di atas dari seluruh makhluknya. Topik ini bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya atau sholat dulu. Baik,
Jangan dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang ada di dalam Al-Qur'an yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulum adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'la ayat 1. Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, maha suci Tuhanmu yang memiliki ketinggian secara zatnya. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-ulum. Di antara para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang gurunya kami menyebutkan, ya, Syekh Fauzan, akan jelasnya sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asnam. Dan berkata Fir'aun kepada, ya, menterinya, ya Haman, buatkanlah kepadaku sebuah bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai kepada sebuah pintu, yang pintu-pintu langit tersebut, sehingga aku bisa menemui Tuhannya Musa. Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadziban. Karena sesungguhnya aku memandang Nabi Musa adalah seorang yang berdusta. Syekh Fauzan mengatakan bahwasanya ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya dakwahnya Nabi Musa adalah menyeru kepada Fir'aun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian. Ima sifat ketinggian itu secara zatnya, atau secara sifatnya, atau secara kekuasaannya. Namun karena dakwah tersebut ditolak oleh Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan kepada Haman bahwasanya, wahai Haman, buatkanlah kepada saya sebuah bangunan yang tinggi agar saya bisa melihat, menjumpai Tuhannya Musa di atas. Dan aku menyangka, ya, Musa ini adalah seorang yang berdusta. Para ikhwan dirahmati Allah, barang siapa yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya, maka mereka adalah memiliki salafnya, yaitu Fir'aun. Jadi salaf orang yang menolak sifat Allah di atas itu adalah siapa? Fir'aun. Karena Fir'aun adalah salah satu manusia yang pertama kali menolak sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Terbukti dengan ayat ini. Dan barang siapa yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya secara zat, maka mereka adalah mengikut Nabi Musa. Ini yang pertama jemaah. Yang kedua, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya dakwah para nabi itu semuanya sama. Dakwah para nabi mulai daripada Nabi Nuh yang para ulama mengatakan pertama kali seorang rasul adalah Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad, semuanya mendakwahkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian para jemaah yang mulai oleh Allah, hadis dari Nabi SAW dalilnya yang kita bawakan adalah hadis al-jariyah, hadis yang sangat masyhur, yang dimana Nabi SAW mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Jemaah, di sini Nabi SAW mengatakan di mana Allah, berarti menanyakan tempat. Baik, qalat fi sama, Allah Subhanahu wa taala fi as-sama, fi bermakna apa? Ala as-sama, as-sama bermakna al-ulu, berarti maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas seluruh makhluknya. Qala man ana, dan siapa saya? Maka al-jariyah tersebut mengatakan anta rasul, engkau adalah rasul. Qala a'tifha, maka bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Pelajaran yang kita ambil juga dimuliakan oleh Allah. Salah satu barometer keimanan seseorang itu adalah tatkala dia mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy dan berada di seluruh ketinggian, yang dimana ketinggian tersebut mengalahkan seluruh makhluk. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang tegas lagi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tinggi adalah kisah Isra wal Mi'raj. Kisah Isra wal Mi'raj ini jelas dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW diangkat oleh Allah menuju langit ke-7, dan Nabi SAW langsung berbicara kepada Allah tentang adanya pensyariatan as-salat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, seluruh syariat Allah itu turunnya di bumi. As-siyam, az-zakat, al-hajj, wal-jihad, was-sadaqah, ya, wal birru walidain, semuanya syariat-syariat ini turun di langit, turun di bumi.
namun ada satu syariat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang satu-satunya turun di langit, yakni syariat salat. Sehingga jemaah dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya kedudukan salat ini di kalangan kaum muslimin. Maka pentingnya jemaah dimuliakan oleh Allah salat, sehingga salat ini adalah awal seseorang itu pertama kali dihisab dengannya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang hari ini kita melihat bagaimana sholat kita itu berkurang kadar kualitas khusyuknya dibandingkan ketika kita awal dulu hijrah. Kalau kita dulu awal hijrah, jemaah luar biasa, kita itu sangat mengharapkan Allah, sangat mengharapkan ampunan Allah. Kenapa? Karena sangat dekatnya kemaksiatan yang kita lakukan dengan pertobatan kita. Namun hari ini jemaah dimuliakan Allah, kekhusyukan itu perlahan-lahan hilang. Maka salah satu jemaah dimuliakan oleh Allah yang membuat kita kembali beriman dan kembali semangat untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk, meyakini ketinggian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa? Adalah syariat salat. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang lainnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Nabi kepada Dzul Khuwaisyah. Yakni seorang yang mengatakan Nabi itu tidak adil. Ya Rasulullah tidak adil, engkau begini. Nah, artinya dia mencela pemimpin. Mencela dia pemimpin, bahwasanya Nabi SAW tidak adil. Rasulullah SAW tidak memberikan pembagian harta rampasan perang itu dengan baik. Maka apa kata beliau? Ana ta'minuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayaiku, sedangkan aku dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit? Ini dalil yang jelas ya, oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga adalah dalil ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Kita bacakan perkataan dari para ulama, yang Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata, aku diceritakan dari Sa'id bin Amir At-Tubai bahwasanya ia berbicara mengenai Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah seorang atau kelompok yang menolak sifat Allah. Beliau berkata, al-Jahmiyah faqalahum syarrul qawlan minal Yahudi wan Nasara. Jahmiyah itu adalah orang yang paling, kelompok yang paling buruk perkataannya daripada Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud wal Nasara qad ijtama'a al-Yahud wal Nasara wa ahli al-adyan ma'a al-muslimin 'ala anna Allah 'azza wa jalla 'ala al-'arsy wa qalu hum laysa 'ala syai'. Dan telah bersepakat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang yang beragama bersama kaum muslimin semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas 'arsy-Nya, dan Jahmiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas 'arsy-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya as-salaf menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Yang kedua, jemaah dimuliakan oleh Allah, empat imam sepakat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas 'arsy-Nya. Yang pertama adalah al-Imam Abu Hanifah. Di dalam Fiqh Akbar beliau mengatakan, man ankara anna Allah ta'ala bis sama' faqad kafar. Masya Allah, kencang dia. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka dia kafir. Luar biasa ya. Jadi langsung dikafirkan sama Abu Hanifah. Jadi kalau ada yang nggak menetapkan Allah di atas arsy atau di atas langit, kafirkan kata Abu Hanifah. Tapi tentunya jangan mulai perkara mengkafirkan ini bukan perkara mudah. Ya, mengkafirkan ini adalah perkara yang tidak mudah. Ya, kalau kita sebutkan hukum boleh. Siapa yang mengingkari Allah di atas arsy atau di atas langit, dia kafir. Tapi kalau kita katakan kamu kafir langsung, fonis, nah ini butuh dalil, butuh iqamatul hujjah, butuh penjelasan kepadanya, dan terhalang penghalang dari. Kemudian yang kedua adalah al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah mengatakan, innallaha Allahu fis sama' wa 'ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya. Jangan dimuliakan oleh Allah. Sufiyah meyakini Allah secara zatnya berada di mana-mana. Nah, ini salah, keliru.
Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala ilmunya yang berada di mana-mana, pengawasannya, rahmatnya, kedekatannya itu di mana-mana aja. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Apa kalimatnya? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa dan Harun dengan pendengarannya, dengan penjagaannya, dengan penglihatannya, dengan pengawasannya. Ini maksudnya jemaah. Sehingga yang dimaksudkan oleh Imam Malik bin Anas ini adalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan ilmunya berada di mana-mana. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkataan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan al-qaulu fi sunnah, perkataan di dalam sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashab al-hadis allati ra'aituhum fa akhadtu 'anhum mithla Sufyan wa Malik wa ghayrihima al-iqrar bi shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa dzakara shay'an thumma qala wa anna Allah 'ala 'arshihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kayfa syaa wa anna Allah ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya kayfa syaa wa dzakara sa'il al-i'tiqad. Perkataan di dalam sunnah, kata beliau, yang aku dan pengikutku serta pakar hadis meyakininya. Beliau, pengikut beliau, ya, dan pakar hadis. Jemaah, seharusnya kalau seorang yang mengaku mengikuti fikihnya Syafi'i, harusnya mereka melihat perkataan beliau ini. Jika mereka tidak hanya mengambil fikihnya dari Imam Syafi'i, tapi apa? Tapi juga mengambil akidah dari Imam Syafi'i. Kan sering kita mendengar kalau fikihnya saya fikihnya Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari Maturidi. Ini bagaimana ceritanya? Kok bisa berbeda-beda begitu? Kalau memang seseorang berakidah, berfikir dengan fikih Syafi'i, apa akidahnya seharusnya akidah Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan juga hal ini diyakini oleh Sufyan, Malik dan selainnya, yakni kami mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kami mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah berada di atas arasy-Nya yang berada di atas langitnya. Namun walaupun begitu, Allah mendekat dengan makhluknya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi Imam Syafi'i menetapkan sebagaimana Imam Malik menetapkan Allah di atas langit dan keilmuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Kemudian beliau mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan kehendaknya. Allah turun ke langit dunia dengan kehendaknya. Baik, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keyakinan lainnya. Ini perkataan siapa jemaah? Perkataan Imam Syafi'i. Kemudian perkataannya Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ya, apa makna firman Allah ketika ditanya oleh murid beliau, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka ya, yang dimaksud dengan kebersamaan tersebut kata beliau adalah kebersamaan ilmu ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui gaib dan yang tampak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Namun roh kita tetap menetap di atas langit. Ini akidahnya siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi jemaah, kalau kita bahas dari awal sampai akhir, dari kaidah-kaidah yang kita sebutkan, dari dalil Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dan ijma' para ulama menunjukkan bahwasanya jemaah dimuliakan oleh Allah, akidah kita ini benar. Karena jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita adalah akidah yang diperjuangkan oleh para imam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Nah, mereka memperjuangkan akidah ini para imam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, seorang yang mengatakan mereka berada di atas manhaj salaf, maka hendaknya mereka mengikuti bagaimana para as-salaf yang dalam berakidah, terutama dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Mungkin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa kita sampaikan dari tema yang kita sampaikan, yakni tentang ketinggian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan.
Kami silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Mau masuk juga ke Pak Ustaz. Kalau ada yang bertanya langsung silakan juga. Yang ingin bertanya secara langsung menggunakan mikrofon juga diperbolehkan. Kayaknya udah paham semua, Ustaz. Udah paham semua, insya Allah ya. Ya, silakan. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara kita membantah syubhat dari orang-orang tentang hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yunazzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina sulusul lailil akhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ini bagaimana cara kita membalas syubhat dari mereka, bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam, sementara sepertiga malam itu selalu berbeda-beda di setiap tempatnya. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menguraikan kaidah yang kita sebutkan di awal, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipermisalkan dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesamaan dengan makhluknya dalam sisi apapun. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini adalah turunnya zat yang maha mampu melakukan apapun. Yang dimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu bikulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, atau sebelumnya kita katakan, tidak semua perkara yang logika ini bisa kita jadikan landasan untuk kita jadikan itu pegangan. Karena ada di sana perkara-perkara yang nggak logika itu bisa terjadi. Contohnya, ketika Nabi SAW awal-awal berkhutbah itu beliau memakai kurma. Kemudian lama-kelamaan para sahabat membangunkan sebuah mimbar untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendengar suara tangisan daripada pohon kurma tersebut. Padahal pohon kurma itu tidak memiliki pita suara. Pohon kurma tersebut tidak memiliki mata, kelopak mata, tidak memiliki perasaan. Tapi kenapa bisa menangis dan kenapa bisa bersuara? Kemudian di akhir zaman, batu-batu akan bersuara mengatakan, ya muslimin, wahai muslimin. Di belakang mukhalfi al-Yahud, di belakangku ada orang-orang Yahudi. Faktulhu, maka bunuhlah dia. Ini batu bisa berbicara, gimana ceritanya? Apakah batu punya pita suara? Apakah batu punya punya lisan, punya lidah, punya gigi? Tapi kenapa bisa berbicara? Dan ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Apalagi Allah zatnya yang mengatakan bahwasanya dirinya turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka itu lebih bisa lagi. Walaupun kita katakan di sana siang, di sini siang, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dimensi kita. Dimensi kita, ya memang dimensi waktu siang malam. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dimensi itu? Maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini adalah salah satu ayat yang menguji keimanan seseorang agar dia dilihat siapa yang termasuk orang-orang yang menetapkan sifat Allah dan siapa yang tidak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Nah, ini bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat dan jadi sebab naiknya keimanan kita. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.